Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahab, NIM 2021 Saya dari kelas F Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang wilayah yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan komputer pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Seperti yang sudah saya tulis, bahwa tempat atau pos yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan komputer itu awalnya emang agak lumayan panas dan lumayan tidak nyaman untuk berinteraksi dengan komputer. Dan untuk biasanya ketika saya berinteraksi dengan komputer, saya biasanya menggunakan pendingin atau kipas untuk mengurangi sedikit hawa panasnya. Dan untuk biasanya saya melakukan berinteraksi dengan komputer itu pada sebagian besar pada malam hari saja. Karena pada malam hari hawa yang ditangkap pada kamar saya ini tidak sepanas waktu saya berinteraksi pada siang hari. Seperti yang sudah dikirim untuk gambarnya, memang untuk wilayah yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan komputer memang agak lumayan tidak lengkap yang lain, karena biasanya minimal memiliki meja. Tapi menurut saya tidak memakai meja juga saya sudah lumayan nyaman. Nah, seperti gambar-gambar berikut, beginilah setup saya jika saya melakukan interaksi dengan komputer atau laptop saya. Nah, untuk tata letak wilayah atau pos saya itu memiliki dua buah ventilasi dan memiliki satu jendela yang dapat dibuka jika hawanya sudah terlalu panas dan bisa menyaring keluar sebuah hawa tersebut. Ya, dan kedua saya akan menjelaskan berdasarkan aspek-aspek yang ada, yaitu pertama berdasarkan aspek penglihatan yang mempengaruhi persepsi interorganisir bahwa sebuah sistem dari visual manusia memang memainkan sebuah peran penting dalam persepsi yang ada di sekitarnya, seperti aspek-aspek warna yang ada dan visual, kedalaman, dan gerak merupakan sebuah aspek yang mempengaruhi penglihatan yang terorganisir bahwa sebuah sistem dari visual milik manusia. Yang kedua, berdasarkan aspek pendengaran. Nah, pada aspek pendengaran ini, bahwa persepsi juga dapat terorganisir dalam suatu sistem yang tidak hanya memberikan sebuah fungsi untuk mendeteksi suara, tapi juga mengorganisasi, menafsirkan, dan memberitahu sebuah stimulus auditori yang melibatkan suatu organ antara telinga dan otak agar bisa memahami informasi yang terjadi. Nah, yang ketiga berdasarkan aspek sentuhan atau somatosensorik. Nah, pada aspek sentuhan ini, sebuah sistem yang berperan dalam membentuk sebuah persepsi yang
juga terorganisir melalui beberapa pengalaman fisik yang langsung seperti struktur tekanan, struktur suhu, dan bentuk dengan perspektif yang haptik, ya, dan dapat memahami suatu benda di sekitar kita tanpa harus melihatnya. Kita bisa langsung mengetahui benda tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu berdasarkan aspek IPO atau Initial Public Offering. IPO merupakan sebuah proses ketika sebuah perusahaan yang swasta pertama kali melakukan penawaran saham untuk para publik yang tujuan utamanya untuk mengumpulkan modal. Nah, ketika modalnya sudah kumpul untuk melakukan ekspansi bisnis, membayar utang, dan menaikkan profil sebuah perusahaan tersebut. Nah, begitu saja untuk materi pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.